Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak semuanya. Ya, dengan tema karma apa yang akan didapatkan oleh orang yang menyakitimu di tahun depan. Ya, jadi ini bentuknya timeless atau bisa dibuka kapan aja. Ya, genderless juga. Ya, berlaku untuk jenis kelamin apa aja ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya. Oke, disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian dalam bacaan ini, jika tidak maka kalian gak boleh baper. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya, dan kalau kalian ingin request tema bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, ini fun reading dan general reading ya. Jangan baper kalau misalkan ini nggak resonate. Kalau resonate berarti energi kalian tertarik dalam bacaan ini. Terus fun reading buat hiburan tapi ada sisi edukasi, kita sama-sama belajar. Saya juga belum benar ya. Jangan jadikan tarot sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Jangan jadikan tarot sebagai Tuhan ya. Tetap kembalikan semua sama Allah. Yang mau request bukan request ya, yang mau beli mutiara dan juga bed cover bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Begitu juga untuk yang mau dapat info mengenai private reading dan juga terapi. Terus yang mau gorden dan aksesorisnya saya skip dulu karena saya sedang di luar Bandung, sedangkan bahan-bahan atau barang-barang adanya di Bandung ya. Oke, kita mulai ya. Karma apa yang akan didapatkan oleh orang yang telah menyakitimu di tahun depan? Karma apa? Jangan di skip pada saat saya menshuffle kartunya dan juga iklannya ya. Karma apa yang akan karma apa yang akan didapatkan oleh orang yang telah menyakitimu di tahun depan ya. Karma apa yang akan didapatkan oleh orang yang telah menyakitimu di tahun depan? Sekali lagi, karma apa yang akan didapatkan oleh orang yang telah menyakitimu di tahun depan? Kita tidak untuk menjudge orang lain ya, tapi mungkin ini bisa buat bahan pembelajaran. Tidak sepenuhnya salah beliau, siapapun itu yang menyakiti kamu atau menzalimi kamu. Mungkin kita sebagai penyumbang, tapi di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, saya juga belum tentu benar. Oke, Two of Swords, Nine of Pentacles, King of Cups, Five of Cups, Four of Cups, Nine of Pentacles. Oke, karmanya adalah beliau sedang bingung dihadapkan kepada dua pilihan, namun yang dia merasakan itu sebenarnya tidak bahagia dengan orang yang ada di sampingnya sekarang, tapi beliau lebih merasakan bahagia dengan orang yang memang hubungannya sudah hancur sebelumnya. Jadi memang mungkin bisa jadi beliau lebih bahagia dengan kalian ya. Kalau misalkan pasangan kalian sudah menikah lagi atau pacaran lagi, sebenarnya beliau tidak bahagia. Bahagianya adalah sama kamu. Cuman dia bingung kalau misalkan mau balik lagi sama kamu, semuanya sudah hancur. Dia nggak punya lagi kekuatan untuk bertemu sama kamu gitu loh ya. Boro-boro mau balikan gitu, untuk komunikasi aja dia nggak sanggup gitu, karena dia memang sudah menghancurkan diri kamu gitu kan. Sebenarnya dia merasa bahwasanya kamu adalah yang terbaik gitu loh ya, yang dihadirkan Allah dan alam semesta, karena memang rezekinya itu naik bersama kamu ya, beda dengan sama orang yang sekarang ya. Itulah ya orang yang namanya zolim, apalagi menzolimi hak orang lain, nggak akan ketuker, nggak akan salah alamat karma itu ya. Tapi bukannya kita untuk mensyukuri dia, nyukurin dia, terus ngeledek dia, ngeremehin dia, enggak gitu. Tapi kita di sini memang sama-sama belajar gitu ya. Terus ya
nanti akan ada orang yang membantu 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 beliau untuk mengkomunikasikan hal ini sama kamu, dimana memang dia sedang mengendalikan perasaannya gitu loh ya. Dia benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu ya. Oke. Gitu. Oke. Kita ke bottom of the deck ya. Oke. Di bottom of the deck, kita rapikan dulu kartunya ya. Di bottom of the deck ada the Hierophant ya. Oke, ini kartunya licin soalnya. Ada Five of Swords, Queen of Cups, Eight of Wands. Akan ada orang yang membantu, atau bisa jadi kamu menjadi sosok seseorang yang bisa dimintai pendapat atau dimintai arahan untuk mendapatkan solusi-solusi yang terbaik, solusi-solusi yang memang itu adalah jalan keluar yang sama-sama saling menguntungkan, win-win solution. Bisa juga mungkin beliau atau kamu akan meminta bantuan terhadap seseorang yang seseorang itu selain membantu untuk mengkomunikasikan hal itu kepada kamu, dan juga jadi pihak penengah lah ya, yang dimana itu semua adalah win-win solution gitu loh ya. Dan memang dia sadar banget gitu bahwasanya dia selama ini sudah habis-habisan mengambil manfaat dari kamu gitu loh. Bahkan beliau ini pada saat kamu terpuruk masih terus diambil keuntungannya dari kamu gitu loh ya. Tapi untuk biar kamu healing, biar kamu sembuh, kamu bolehlah berpikir bahwasanya gila ya, gue di titik nol aja dia masih bisa mengambil keuntungan dari gue gitu. Ingat bahwasanya orang yang bermanfaat untuk orang yang baik adalah orang yang bermanfaat, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu ada di Al-Quran. Jadi biarkanlah orang lain mengambil banyak manfaat dari kamu gitu loh. Itu tandanya kamu orang yang terbaik, orang yang baik gitu. Walaupun mungkin caranya nggak baik, biarkan, nanti semua akan balik ke dirinya masing-masing. Ketika dia memang berbuat jahat, ya dia akan menuai kejahatannya sendiri. Hanya waktu yang akan menjawab. Jadi kalian nggak boleh khawatir gitu kan. Dan memang beliau menjadi orang yang jauh lebih bisa menjaga perasaan orang lain. Mungkin selama ini beliau terlihat egois ya. Di sini memang beliau lagi benar-benar menyerahkan semuanya sama waktu gitu, dan mempersiapkan semuanya saat memang ada waktu yang bisa tepat timingnya untuk bertemu sama kamu gitu loh ya. Dan judgment ya, karma ya, judulnya sesuai dengan karma gitu, dengan kartunya judgment, dimana memang ini yang akan beliau tuai gitu loh ya. Dia menuai yang gak baik ya, dapatnya juga gak baik gitu. Jadi kalian udah gak usah mengotori tangan kalian untuk balas dendam. Balas dendam sih gak boleh, tapi kita kan kadang boleh lah ya memberi pelajaran, memberi dia pelajaran bagaimana rasanya sampai hancur-hancuran misalkan gitu ya. For your information, tadi malam saya habis di ruqyah setelah almost 14 tahun 15 tahun ya, saya dikerjain oleh orang di masa lalu lewat gaib ya. Tadinya mau saya rekam, mau saya videoin gitu kan, cuman saya tuh udah keburu, nggak inget sama sekali. Bapak saya tuh tadinya mau ngerekam gitu kan, cuman takut nggak boleh sama ustadznya. Dan alhamdulillah memang saya seneng banget di ruqyah, seneng banget, suka banget. Cuman ya beliau ini nggak pantang menyerah gitu loh. Akhirnya tadi saya kecolongan ya, kena lagi sekali. Cuman ya saya bisa tahu cara mengatasinya lah. Dan dinikmatin aja semua prosesnya ya. Oke. Four of Wands, di tahun depan kalian akan menikah ya. Kalian akan menikah, kalian akan bertemu jodoh kalian. Itu karma baik untuk kamu ya. Karma buruknya adalah untuk beliau yang telah menyakiti kamu ya.
ya mungkin tidak baik dengan pernikahannya, ya dia tidak bahagia, dia menyesal sebenarnya. Tapi sebenarnya dia menjadi sosok seseorang yang memang jauh lebih spiritual gitu loh ya. Dia lebih masuk ke dalam, dia lebih mencari jawaban ke dalam. Cuman bagi kamu semua itu sudah terlambat gitu ya. Kamu sudah memaafkan, kamu sudah iya sudah, ya udah saya terima itu kesalahan saya gitu kan. Sekalipun memang 100% bukan kesalahan kamu. Tapi di sini ya beliau menyesal gitu, dan sebenarnya dia ingin menebus semua hal itu ke kamu. Beliau lagi masuk ke dalam dunia spiritual, nggak cuma teorinya aja tapi juga prakteknya ya. Lebih banyak mengerti perasaan orang lain, menjaga perasaan orang lain, lebih banyak membantu orang lain, lebih ke prakteknya juga, nggak cuma hubungannya dia sama Allah aja. Karena dia tahu gitu loh, dia akan menuai karma nggak baik gitu ya, karena memang dia sadar, oh gue sudah memperlakukan hal zolim sama pasangan gue dulu misalkan gitu ya. Oke. Di sini ada King of Wands ya. Begitu banyak hal yang dia lakukan untuk bisa kembali sama kamu, menghalalkan segala cara. Tapi memang kamu sudah bahagia dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak pernah ada lagi mau kembali sama beliau ya, gitu. Karena memang sudah sungguh membuat kamu hancur-hancuran yang saya rasain. Ini kok kayak kisahnya agak-agak mirip ya. Dan mungkin ya yang saya rasain, yang tadinya mungkin beliau mengkhianati kamu dalam hal percintaan, beliau akan dikhianati oleh pasangannya. Loh, itu karma loh ya. Kalau saya berpikirnya gini, lebih baik karma itu dituai sama kita, oleh diri kita dan di dunia, daripada karma itu jatuhnya ke anak cucu kita yang tidak bersalah ya, dan daripada kita harus membayar nanti di akhirat ya, gitu loh. Di tahun depan selain kamu menikah, mungkin kamu akan memiliki anak ya. Biasanya orang-orang yang dizoliminnya sudah sembuh, maka orang yang menzoliminya akan terkena karmanya gitu loh ya. Ya kita sih nggak nyumpahin, nggak nyukurin, nggak ngedoain, tapi kan memang iya, siapa yang menanam jagung dia akan tumbuhnya jagung gitu. Nggak mungkin lo nanamnya keburukan lo dapat kebaikan, nggak mungkin lo nanamnya jagung lo metiknya durian, kan nggak mungkin ya. Mungkin kamu akan hamil di tahun depan gitu kan. Atau kamu bisa terus menjaga maintenance kebaikan-kebaikan kamu sama orang, dan memang tahun depan menjadi awal baru untuk kamu, tapi awal baru yang baik. Kalau untuk beliau ya awal baru yang buruk gitu loh ya. Mulai karmanya mulai yang saya rasain ya, mulai satu persatu akhirnya beliau didatangkan karmanya apa yang sudah beliau berbuat sama kamu. Terus di sini ada Eight of Pentacles ya. Kamu kerja keras, kamu fokus, kamu cari pengalihan untuk cari duit, kamu kerja keras, nggak nunda-nunda pekerjaan, kamu akhirnya orang bisa melihat kerja keras kamu tanpa kamu pamer, tanpa kamu show off, tanpa kamu segala macem. Dan beliau menyesal, beliau mau kembali sama kamu di saat kamu nanti sudah berkelimpahan materi ya. Oh no gitu kan, it's not fair gitu, nggak adil. Tapi kalau saya ada di posisi seperti itu, saya sudah memaafkan, tapi untuk melupakan rasanya berat ya, apalagi sampai bertahun-tahun gitu kan. Ya kalau saya pernah sampai bilang sama teman saya, ini agak curhat sedikit ya, jadi buat pelajaran aja. Saya pernah sampai bilang, ya Allah Cin, waktu itu saya sekarat ya, dibantu teman saya, ya Allah Cin, saya udah megap-megap itu sekarat. Kalau salah gue apa, kalau memang gue harus hidup dengan seperti harus meninggal dengan cara seperti ini, gue sudah ikhlas, gue doain dia biar punya anak gitu kan. Terus saya sampai pernah bilang, apa salah saya, seharusnya saya itu yang melakukan kejahatan seperti itu, tapi kan enggak gitu loh, kenapa saya terus dizolimin gitu kan. Udah. Terus saya pernah bilang gini sama Allah, ya Allah, sekalipun saya nanti banyak uang, sukses, kalau dia susah saya mau bantu, tapi untuk kembali lagi saya tidak mau gitu loh ya, karena memang luar biasa loh ngancurinnya gitu kan. Tapi it's okay, saya belajar ikhlas, belajar sabar. Kalau nggak gini saya nggak hijrah gitu kan ya. Saya belum bisa melepaskan tarot 100% gitu kan, karena ya saya nggak cuma baca tarot, tapi kita belajar banyak kehidupan di sini ya. Oke. Terus di sini
ada justice yang terbalik gitu loh ya. Ya memang adanya keadilan gitu loh, keadilan untuk kamu ya. Selama ini mungkin kamu dizolimin, ya kamu akan mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang kamu tanam. Kamu menanamnya selalu dengan kebaikan, walaupun kamu lelah, walaupun kamu kadang suka mau nyerah, kok terus-terusan, akhirnya ya buahnya adalah di tahun depan kamu mendapatkan karma baik dan beliau mendapatkan karma buruk ya. Jalani hari-hari dengan ceria ya, terus dengan happy, dengan bahagia. Ketika kamu memang mau menginginkan sesuatu, banyak banget cara yang bisa kamu dapatkan gitu loh ya. Kamu usah, misalkan mau dapat A, oh caranya kayak gini, caranya kayak gitu, caranya kayak gini ya. Di tahun depan karma yang baik untuk kamu itu Ten of Pentacles gitu loh ya. Selain kamu mendapatkan keuangan yang benar-benar luar biasa, bisa dinikmati oleh keluarga dan keluarga kecil kamu, nggak cuma keluarga besar kamu tapi keluarga kecil, nggak cuma keluarga kecil kamu tapi keluarga besar gitu ya. Dan memang akhirnya kamu bisa memutuskan untuk memilah-milih mana yang bisa dipertahankan, mana yang harus dibuang ya. Jadi benar-benar kamu wow, luar biasa ya. Oh ini kayaknya nggak baik, gue harus tinggalkan, gue harus buang. Oh ini baik, gue pertahankan, gue lebihkan terus. Dan memang akhirnya the word, kamu menutup siklus yang tidak baik ya. Kamu menutup siklus yang nggak baik, kamu membuka siklus yang lebih baik, yang baru ya. Oke, ini kayaknya agak panjang nih kartunya ya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Saya suka kok gitu detail ya. Kalau agak lama ya sorry to say gitu kan. Dan selain kamu berkecukupan finansial ya, kamu akan bertemu soulmate dan atau twin flame kamu ya. Jadi karma buruknya ya beliau akan merasakan apa yang kamu rasakan gitu loh ya. Maafin aja ya guys gitu loh, kalau misalkan memang ya walaupun jalannya walaupun jalannya susah, perih, penuh penghinaan, penuh segala macam, jalanin aja gitu ya. Maafin aja. Oke. Sekarang kita ke monologi. Oke. Karmanya apa sih bagi orang yang sudah menyakiti kamu di tahun depan? Oke, sorry ya, saya habis makan seblak dibeliin sepupu saya. Nothing will come of this situation. Di sisa akhir tahun ini mungkin nggak akan ada yang datang sesuatu hal yang istimewa buat kamu. Mungkin kamu disuruh banyak bernafas, relaksasi, introspeksi, kontemplasi ya, agar kamu bisa menyambut hal baru di tahun depan ya gitu loh. Kamu siap memetik buah manis perjuangan kamu. Ketika kamu memang punya pengharapan, expect powerful chance, yakinlah bahwasanya pengharapan itu punya kekuatan untuk merubah. Jadi jangan tanggung-tanggung, kalau ada 1000% lakukan itu 1000% pengharapannya ya. Dan perbanyak meditasi dan contemplate ya. Introspeksi diri, terus kontemplasi ya. Terus ini hold your vision, genggam terus visi kamu. Kalau kamu mau sesuatu, kamu terus genggam. Kuncinya adalah komunikasi. Dikomunikasin aja semuanya ke keluarga, ke kemanapun yang sekiranya memang dia expert, dia ahli dalam bidangnya ya. Dan jawaban-jawaban yang akan kamu dapatkan akan segera hadir gitu loh ya. Jawaban yang akan kamu butuhkan akan segera hadir, karena luck is on your side. Keberuntungan ada di sisi kamu, itulah orang baik ya. Saya selalu percaya bahwasanya orang bodoh itu kalah dengan orang pintar itu kalah dengan orang cerdik, dan orang cerdik itu kalah dengan orang yang beruntung ya gitu. Believe in the impossible, percaya terhadap hal yang nggak mungkin. Rasanya ini berat, rasanya nggak mungkin karena memang sudah hancur-hancuran semuanya, tapi percayalah ya gitu, karena memang alam semesta dan Allah tuh sudah menilai kamu sudah cukup baik, dan sudah waktunya cukup kamu harus menuai buah yang kamu tanam, karma baik ya. Untuk yang melakukan kezaliman sama kamu, karmanya ya karma buruk gitu loh ya, sesuai dengan apa yang beliau tanam gitu kan.
Makanya kita ya berbuat baik aja terus gitu loh ya, walaupun gak dihargain, walaupun gak dilihat, karena itu hubungannya sama Allah, bukan sama orang lain. Sekalipun itu tidak berbalas, sekalipun itu mungkin kamu mendapat hinaan, remehan, baliknya ke kita tetap baik kok ya gitu. Lewat jalan mana, lewat arah mana, mungkin bukan dengan orang yang kamu baikin gitu loh ya. Oke? Karma buruknya apa sih? Oke? Romantic feeling. Wow. Kalau kamu sama orang yang akan bertemu sama kamu di tahun depan adanya romantic feeling, tapi kalau beliau dengan orang yang dia dilingkan sekarang dengan pasangan sahnya, itu musibah gitu loh ya. Benar-benar nih memang lagi berputar karmanya nih. Calling in your soulmate, kamu akan ketemu dengan soulmate dan twin flame kamu seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau misalkan memang kamu masih ingin memiliki hubungan ya dengan orang lain, ya kamu bisa berdoa, afirmasi, visualisasi law of attraction ya gitu. Adanya saling ketertarikan kamu sama soulmate kamu nanti, tenang aja. Terus adanya religious factor, dimana memang ya orang yang akan berdilin sama kamu, soulmate dan twin flame kamu adalah sama-sama bisa jadi gini, karena orang yang akan hadir dalam kehidupan kamu itu ya kamu bisa lebih dekat sama Allah, atau kamu bisa membuat orang yang akan hadir dalam kehidupan kamu dekat dengan Allah. Ini juga religious factor dalam artian spiritual connection, dimana kalau kamu dekat sama Allah dan tidak melekat, dia akan hadir. Tapi kalau kamu kemelekatan dengan beliau dan kamu jauh dari Allah, maka dia akan jauh gitu loh ya. Jadi ya udah, dekat aja sama Allah, berdoa aja yang terbaik kasih ya. Passion, adanya gairah ya. Wow, keren. Kamu udah sembuh, kamu udah move on banget, udah healing, beliau mau balikan sama kamu, apalagi kamu punya banyak uang gitu kan. Wow, luar biasa ya. Bebasin diri kamu. The World ya, ini memperkuat kartu The World. Kamu harus mengambil alih lagi kontrol hidup kamu. Tutup ini, ini mempertegas kartu The Star ya, apa kalau nggak salah, saya lupa deh. Ya udah, ambil alih kontrol hidup kamu. Mungkin selama ini beliau terlalu membuat kamu susah, sedih, yang intinya kamu nggak bisa ngambil alih kontrol hidup kamu. Tapi di tahun depan, wow, kontrol hidup kamu tuh akan kamu ambil sepenuhnya ya. Oke, sekarang kita ke self care. Oke, self care. Karmanya apa sih? Kamu jadi lebih dekat dengan keluarga, bondingnya bagus ya, alhamdulillah ya. Terus membangun kekuatan kamu ya. Wow. Banyak membaca. Lakukan ini di waktu senggang. Use your hand buat kerajinan ya, mungkin kamu bisa buat mak, lukisan, segala macam. Ikuti hidup seperti arus air ya. Perbanyak bernafas ya, rasakan sensasinya. Kamu bisa lebih bersyukur dan merawat kecantikan, baik itu dari luar maupun dari dalam ya, terutama yang dari luar. Kamu bisa merawat tubuh kamu, merawat badan kamu ya gitu. Oke? Selanjutnya karena bagi orang yang telah karma bagi orang yang telah menyakitimu di tahun depan. Kamu bisa tertawa atau bahkan bisa menertawakan beliau ya. Jangan ditertawakan, biarkan saja ya. Justru kamu seharusnya kasihan sama beliau ya, karena dia sedang menuai karma. Itu buah perbuatan dia, pelajaran dia. Belum tentu dia juga kuat dalam menghadapi kehidupan kamu. Pride, kamu punya kebanggaan, justru terbalik, beliau tidak ada yang bisa dibanggain. Bisa juga ya, semua runtuh. Tidak lagi menyalahkan orang lain, tapi lebih ya udah, itu memang salah gue gitu kan.
Tapi bagi beliau enggak, dia tetap menyalahkan, beliau nggak mau disalahkan bahkan sekalipun beliau itu salah ya. Jangan seperti itu. Kamu sendiri tapi kamu juga tidak kesepian ya. Kamu lebih empati. Semoga beliau nonton, siapapun itu, penuh cinta ya. Terus service, lebih banyak membantu orang lain. Ini lebih keluar ya, kamunya tuh lebih senang membantu orang lain, atau beliau mungkin sedang perjalanan spirit, perjalanan jiwanya seperti ini. Siapapun itu, lakukan yang terbaik terus, doa, usaha berbuat baik. Freedom, akhirnya kamu bisa bebas ya dari rasa sakit hati, dendam, marah, emosi. Kamu juga bisa kamu juga bisa lepas secara, kamu juga punya kebebasan finansial ya di tahun depan. Beda dengan beliau sebaliknya ya. Oke. Oke. Karmanya apa sih? Jangan bergosip ya, karena bergosip bisa mematikan cahaya kamu. Ya mungkin beliau lagi digosipin nih sekarang ya, kasihan ya kan. Ya itulah buah perbuatan ya. Kalau kita mau kesel mah kesel, tapi ya udah, akhirnya buah manis itu membuat kamu akhirnya merasakan bahwasannya nggak ada lagi sakit hati, sampai akhirnya pelangi yang kamu dapatkan sesuai dengan badai yang kamu lewati, dan kamu nggak sampai nikmatnya itu membuat kamu lupa rasanya sakit hati yang dulu gitu loh ya. Ask for help, ketika memang ada yang butuh bantuan, coba kamu tanya, butuh bantuan nggak gitu loh ya. Berbuat baik intinya. Oke. Make wave ya, hidup itu flow like water ya. Hidup itu seperti air, kadang pasang kadang surut, bergelombang segala macam datar. Ya udah ikutin aja harusnya gitu kan. Agak capek ya, saya berat nih baca karma. Kamu bisa merayakan cinta kamu, tapi beliau kehancuran untuk beliau ya. Sebaliknya, dibalik aja gitu loh ya. Kamu lebih percaya sama intuisi kamu ya, karena kamu tahu intuisi adalah kata hati ya, datangnya dari Allah ya, dan kamu menjadikan itu pembimbing kamu. Be a natural beauty, cantik secara alami kamu itu ya. Happy ending, kamu hebat ya. Beliau wallahu alam ya. Kita doakan saja yang baik-baik agar beliau tersadar. Oke. Terus kita ke yogi. Oke, yogi apa? We have to think anyway, then why not lovingly? Kita bisa berpikir banyak hal ya, tapi kenapa sih nggak jadi orang yang penuh cinta, melakukan sesuatu dengan cinta? Udah itu aja kok, simple ya. Hidup itu simple, tapi yang ribet itu orangnya sebenarnya. Whoever follow their heart meet friends on every part. Ketika memang kamu mengikuti hati kamu, ini intuisi ya, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang memang sevibrasi sama kamu gitu loh ya. Kamu baik ya, kamu akan ditemukan dengan orang-orang yang baik gitu loh. Kamu nggak baik ya, kamu berkaca dulu, kamu gimana gitu loh ya. Dan di sini ada, not all of us can do great things, but we can do many small things with great love. Semua orang tuh bisa ngelakuin hal hebat, tapi nggak semua orang bisa melakukan hal-hal hebat gitu loh ya. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta gitu kan. Maka tadi ada mana ya, with love gitu loh. Saya lupa tuh. Oh, love, di sini ada love. Terus ya itulah ya, saya lupa. Pokoknya lakukan dengan penuh cinta. Itu ada love di sini ya kan. Dan di sini ada a change in perception can cause you to notice the small thing that we sometimes no longer see. Persepsi, penilaian segala macam. Coba deh kamu lihat dari kacamata yang berbeda. Dan harus bisa melihat sesuatu itu, misalkan gini,
Ya tadi kayak contohnya The Hangman ya, lihatlah dari perspektif yang lebih luas, lihatlah dari sudut pandang yang jauh lebih berbeda. Belum tentu kok yang kita pikirin, yang kita nilai itu ternyata sesuai dengan kenyataan gitu loh ya. Dan watch out, don't believe everything you think ya. Perhatikan, jangan percaya semuanya dengan apa yang kamu pikirkan. Saya selalu ingatkan bahwasanya logika itu adalah bisa didominasi oleh setan gitu loh. Jadi lebih baik kamu pakai hati aja udah gitu ya, melakukan semuanya pakai hati. Dan intinya adalah karma yang akan diterima oleh orang yang telah menyakiti kamu adalah di tahun depan ya apa yang dia tanam ya dia tuai gitu loh ya. Jadi baik dalam hal ekonomi, baik hal dalam perasaan cinta gitu kan ya udah gitu loh ya. Intinya adalah kamu akan menuai buah manis ya, sebaliknya gitu loh ya. Apapun yang kamu rasakan yang manis berarti beliau merasakan yang tidak manis, yang tidak baik, itu karena buah perbuatan beliau sendiri ya. Jangan lupa selalu berdoa, berusaha dan berbuat baik agar hasilnya ke depan atau kita bisa memetik buah manis walaupun memang tidak dibalas dengan orang yang berbuat baik sama kita, bisa dibalas oleh lewat orang lain dan lain-lain ya. Oke, kalau menurut saya reading untuk karma yang akan diterima oleh orang yang telah menyakiti kamu sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya ya. Terima kasih atas kebaikan kalian, doa, support segala macam. Alhamdulillah saya diruqyah tadi malam, enak banget. Saya jadi pingin diruqyah lagi gitu kan. Terus mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.